Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fitrani, mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama BED 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Saya bertugas di MTS YPKH Syamsuddin, Jalan Lawu, Gang 4, Nomor 4, Nologaten, Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, 13 Januari 2023, saya akan mempresentasikan hasil UKIN, ujian kinerja video praktek pembelajaran saya di dalam kelas dengan tema Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani pada kelas 7. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sehat ya semuanya hari ini? Oke. Nah, silakan untuk memulai pelajaran hari ini seperti biasanya agar pelajaran kita hari ini menjadi lancar, berkah, manfaat di dunia wal akhirat. Silakan dipimpin berdoa untuk Mas Ferry. Terima kasih, semoga untuk pembacaan doa hari ini menambah kelancaran kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan sekaligus untuk merefresh pagi ini biar kita menjadi sehat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon salah satu untuk memimpin. Nah, silakan sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ahmad Lukman Aris Nasibin, Ahmad Subki Al-Kohtani, Arviko Trio Adi Saputra, Arista Chandra Vidya Lestari. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk dua ya. Yang satu Farah dan yang satu Muhammad Satria. Farah sakit, kita doakan semoga cepat lekas sembuh dan bisa masuk seperti biasanya. Al-Fatihah.
Baiklah, anak-anak, kemarin pada semester ganjil kita terakhir membahas tentang apa? Ayo, masih keingat setelah 1 minggu penuh kita liburan kemarin semester ganjil, bab terakhir kita apa pelajarannya? Tentang apa? Betul, keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, untuk kali ini kita nanti semester genap ini akan membahas apa? Ayo, ada yang tahu? Asmaul Husna. Nah, sebelumnya silakan dilihat materi atau video yang Bapak tampilkan, silakan diamati. Sebelumnya akan Bapak sampaikan beberapa tujuannya terlebih dahulu. Oke. Tujuan belajar hari ini itu apa? Yang pertama adalah untuk mengetahui dan bisa menyebutkan 10 Asmaul Husna. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan arti dari masing-masing Asmaul Husna itu. Jadi nanti dari Asmaul Husna 99 itu kita membahas 10. Nah, dari 10 itu yang pertemuan pertama ini nanti akan kita bahas 3. Kita ambil di 3. Jadi kalian bisa mengartikan dan menjelaskan masing-masing dari 10 Asmaul Husna dengan baik dan benar. Kemudian bisa menunjukkan dalilnya, dalil akli maupun dalil nakli. Kalian nanti dalam diskusi silahkan dicari nanti dalam lembar LKPD nanti sudah saya siapkan, dicari dalil naklinya. Jadi dalam Al-Quran silahkan dicari. Itu termasuknya adalah salah satunya itu. Kemudian bisa menelaah berbagai manfaat perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna, itu bisa hikmahnya apa, itu bisa itu. Kemudian yang terakhir adalah dapat menunjukkan fenomena atau fakta, terus bercerita tentang peristiwa apa saja yang berkaitan dengan kebesaran Allah mengenai nama-nama Asmaul Husna. Itu nanti ada banyak sekali. Nah, itulah tujuannya kita nanti. Oke, kita lanjut. Silahkan diamati dari video ini. Sebelumnya dari video tadi yang kalian amati itu termasuk apa? Kejadian atau peristiwa apa? Coba ada yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ayo, Pak. Peristiwa apa saja tadi? Ada 20 peristiwa, kalau tidak salah di situ. Mengenai apa? Tadi salah satunya apa? Gunung meletus, satu benar. Apa lagi? Selain gunung meletus tadi apa? 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 Puting beliung. Terus lagi apa? Burung bergerombol banyak sekali dalam satu waktu. Terus apa lagi? Ayo. Ada lautan. Ada lautan dengan gelombang yang sangat tinggi. Terus kemudian apa lagi? Lava. Nah, dari kesemuanya itu tadi terkumpul jadi satu kata, namanya apa?
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tadi terkumpul dalam satu lafaz kata yang bisa diucapkan dari berbagai peristiwa itu merupakan semuanya kebesaran, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya tidak akan pernah terjadi kalau tidak Allah berkehendak, mulai dari gunung meletus, apa itu tsunami, lautan ombak yang besar yang menggulung, kemudian ada lava, ada kumpulan burung yang begitu banyak dalam satu waktu, kemudian ada air yang mengalir tanpa sebabnya yang ada di mana tadi? Pohon. Kemudian apalagi? Ada kereta yang sangat begitu panjang di atas lereng gunung. Itu semuanya hanya kebesaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu. Nah, pada hal ini salah satunya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu terrangkum dalam satu lafaz atau nama-nama Allah yang namanya adalah Asmaul Husna. Nah, berikut adalah 99 nama Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh mengenai Asmaul Husna, kita baca dulu lafaz Asmaul Husnanya dengan dinyanyikan ya. Kita hitung 1, 2, 3. Ar-Rahman Ar-Rahim yang keras. Al-Malikul Al-Qudus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Takabir. Jadi itulah nama-nama Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagunya seperti itu saja? Tidak, banyak sekali. Untuk bisa menghafalkan Asmaul Husna tidak hanya menggunakan lagu-lagu seperti itu. Jadi lagu qasidah apapun, jika itu bisa dimasukkan dalam sebuah Asmaul Husna, bisa dilafalkan. Misalkan seperti kalau yang di pondok itu, Pondok Nurisawo, War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu Ya Azizu Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharu Ya Wahabu, dan seterusnya. Ada lagi yang satu. Wah. Ayo apa? Lagu-lagu qasidah itu kalian masukkan bisa saja. Tidak harus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudus, tidak harus itu. Jadi itu bukan paten ya, lagunya. Tapi memang berhubung di sekolah kita ini kita menggunakan pembiasaan dengan lagu-lagu qasidah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim seperti itu. Ya. Nah, Asmaul Husna. Coba. Asmaul Husna itu apa artinya secara bahasa? Oke, nama-nama Allah yang baik. Secara istilah berarti asma Allah atau nama-nama Allah yang terbaik. Jadi Allah itu mempunyai banyak sekali nama, yang ada 99, dan itu tidak ada yang menyamainya. Dari makhluk itu tidak ada yang satu sekali yang menyamainya dari nama-nama Allah 99 itu. Tapi ada yang mengibahkan. Supaya apa? Maksudnya gimana? Ada anak yang namanya Abdullah, Abdul, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahim kelas 9. Rahim sing ora tau suri. Rahim. Itu kan sebenarnya diambil dari nama-nama Allah, tapi itu bukan berarti Allah itu ada padanya, enggak, tapi mengitbakkan agar besok kalau dikasih nama itu biar anaknya menjadi baik. Apa anaknya baik? Seperti itu. Jadi Asmaul Husna dari 99 kita nanti seperti tadi ada 10 ya yang kita bahas. Tapi untuk pertemuan satu ini kita membahas hanya 3. Yang pertama adalah Al-Aziz. Jadi itu Al-Aziz. Dari 10 Asmaul Husna coba perhatikan, kita akan membahas 10 itu apa saja. Al-Aziz, kemudian Al-Basit. Jadi itu Al-Basit. Kalian lihat dalam slide ini nanti akan tempatnya berbeda-beda.
kemudian Al-Ghani, terus Ar-Ra'uf, kemudian Al-Barru, Al-Fattah, Al-Adlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian Al-Latif. Jadi ada 10, yang terakhir adalah Al-Latif. Nah, kita akan membahas 3 ini nanti. Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani. Jadi tempatnya ada di sebelah atas, sebelah sana dan sebelah nah. Al-Aziz di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz itu disebutkan berapa kali? 99 kali. Artinya atau maknanya maha perkasa. Jadi keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat diukur dan ditandingi oleh manusia manapun makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Setiap kehendak Allah adalah mutlak dan tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat Al-Aziz atau nama-nama Allah Maha Perkasa. Yang mana keperkasaannya Allah itu tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah itu yang bisa menyamainya. Dalam Al-Quran itu disebutkan, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Hai manusia, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di dalam tafsir Al-Quran disebutkan bahwa dari dalil ya Musa innahu anallahul azizul hakim ini ada sebuah cerita bahwa itu pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diceritakan suatu ketika Nabi Musa itu berjalan, kemudian di suatu kejauhan terdapat sebuah pohon, yang mana pohon itu menjulur dahan dan ranting-rantingnya itu adalah sebuah api, seperti kobaran api ya. Nah, dari jauhan terlihat seperti kobaran api yang begitu rindang, tapi itu adalah ranting dan daun-daunan dari pohon itu. Kemudian setelah dekat dilihat, dikira Nabi Musa tidak ada satupun orang yang di situ, dikira tidak ada. Nah, ternyata setelah mendekat lebih dekat kembali, kobaran api itu tidak seperti api, tapi apa? Cahaya. Jadi itu merupakan cahaya nurullah, jadi cahaya Allah. Kemudian setelah lebih dekat kembali, Nabi Musa mendapatkan sebuah bisikan bahwa akulah Allah, seperti itu. Jadi merupakan dalil ini sebuah cerita Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak, di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, Maha Perkasa, itu apa saja? Di antaranya, yang pertama, setiap raja-raja zalim yang mengaku paling kuat, pada akhirnya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Raja Namrud yang zalim pada masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggal atas kehendak Allah semata, hanya dengan apa? Seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya. Jadi Raja Namrud itu raja yang paling berkuasa ketika itu. Dengan gagahnya, maha perkasanya Nabi Raja Namrud, maka tetap akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya
dengan seekor nyamuk. Jadi dicokot nyamuk. Cah lek saiki namanya adalah apa? Penyakit Aedes aegypti atau apa itu. Jadi hanya sekedar nyamuk saja sudah bisa binasa. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bencana alam, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat mencegah, bahkan dengan semua teknologi manusia canggih saat ini. Seperti tadi, dari 20 kebesaran Allah yang sudah kalian amati dalam sebuah video tadi, semuanya itu jika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun dari seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bisa menandinginya, untuk bisa mencegahnya. Jadi bahkan misalkan seperti kemarin yang di Cina itu, Cina membuat teknologi canggih apa kemarin? Matahari buatan dengan panel surya yang begitu besar. Tapi jika Allah berkehendak, jika tsunami datang, maka ada yang bisa mencegah? Tidak bisa. Nah, itulah beberapa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, mempunyai sifat Al-Aziz. Jadi jika sudah berkehendak, makhluk Allah siapapun itu tidak akan pernah bisa mencegahnya. Dah, sampai saat ini mungkin dari sifat nama-nama Allah Al-Aziz ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke nama Allah Al-Basit. Al-Basit adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna Allah Maha melapangkan rizki. Jadi yang meluaskan rizki manusia dan melipat gandakannya dari sedikit menjadi banyak ke siapapun yang dikehendakinya, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana memiliki sifat Al-Basit, melapangkan rizki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa firu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un. Nah, Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan sedikit dibanding dengan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Kesenangan sedikit itu adalah dunia itu hanya kesenangan sesaat, tidak kekal. Sedangkan kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal. Jadi yang lebih kita pentingkan, kita di dunia ini sebagai khalifah fil ardi harus mengedepankan kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai kita mengejar dunia dan melalaikan akhirat. Boleh dunia kita kejar, tapi jangan lupa akhirat itu lebih utama. Nah, kemudian buktinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat Al-Basit atau nama-nama Al-Basit, maha melapangkan rizki. Sebagai contoh, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak meluaskan rizki seorang hamba, maka tidak ada yang dapat menghentikan kehendaknya Allah itu. Nah, contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membeda-bedakan ya. Mana itu orang yang Islam, mana itu orang yang Kristen, mana itu orang yang Buddha, mana itu orang yang Katolik, agama apapun, jika Allah sudah berkehendak, maka meluaskan rizki seorang hamba itu gampang. Jadi seperti contoh misalkan kalian lihat itu orang-orang yang komunis, misalkan orang Cina ini sing ora tahu salat, tapi mereka juga mempunyai mobil yang banyak, tokonya laris, terus
banyak pengunjung yang datang, sugih-sugih kabeh mblegedu. Nah, itu semuanya adalah kehendak iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, itu namanya kalau dalam nama Allah yang lain dalam Asmaul Husna, yang pertama apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi itu maha welas kasih Gusti Allah, welas asih Gusti Allah itu tidak terbatas pada siapapun. Ora dupeh wong kuwi, wong Islam, wong Kristen, wong Islam pun yang tidak sholat pun, bahkan jika Allah sudah berkehendak, yaitu semuanya dikasih rizki. Kemudian contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala mampu meluaskan kekayaan Nabi Sulaiman zaman dulu alaihissalam, hingga istananya yang megah semuanya terbuat dari emas. Jadi istana kerajaannya semuanya terbuat dari emas. Nah, kok mungkin Pak? Mungkin saja lah, itu Allah. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis disebutkan Nabi Sulaiman itu sampai sekarang itu terkayanya Nabi. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman itu. Nah, ini yang berkaitan dengan pelajaran kemarin dari semester ganjil. Di semester ganjil kemarin. Jadi keteladanan Nabi Sulaiman itu salah satunya apa? Ayo, siapa yang masih keingat? Salah satunya apa? Yaitu walaupun kaya, tapi beliau masih tetap harus bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Terus kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kekayaan bagi Qarun dengan jumlah yang tak terkira, tak terhingga, namun Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dengan seketika mengambilnya karena kesombongannya. Jadi Qarun itu juga sama seperti Nabi Sulaiman, dalam kekayaannya juga kaya, tapi karena kesombongannya dia, akhirnya semua hartanya, baik itu kerajaannya, semuanya, dan Qarunnya sendiri, itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanah karena dengan sifat kesombongannya. Jika Allah berkehendak, apapun itu akan terlaksana. Jadi kun fayakun, terlaksana semuanya. Qarun, harta Qarun. Jadi istilah zaman sekarang dibuat harta karun. Jadi kalau kita menemukan sebuah harta, entah itu emas, apapun itu yang ada di dalam tanah, maka sekarang ada istilah harta karun. Itu berawal dari ceritanya Qarun itu. Jadi Qarun itu dulu sebuah orang yang kaya, kemudian dengan kesombongannya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanah beserta kekayaannya. Oleh karena itu, sekarang kita itu menemukan sebuah harta, diibaratkan itu adalah harta Qarun, harta karun. Nah, kita lanjut. Untuk selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah Al-Ghani. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat nama yang yaitu Al-Ghani. Disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 18 kali. Kalau Al-Aziz tadi 99 kali. Kalau Al-Ghani disebutkan 18 kali. Al-Ghani adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermakna apa? Maha kaya. Kekayaan Allah tidaklah dapat diukur dan ditandingi oleh manusia makhluk manapun, ciptaan Allah yang manapun. Bedanya apa? Kekayaan maha kaya Allah dengan ciptaan Allah atau makhluknya Allah. Kalau kekayaan Allah itu adalah kekal, tidak terbatas, tanpa terikat suatu apapun. Tapi jika kekayaan manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, apapun itu, semuanya tidak kekal, terus terbatas dan terikat.
Contoh kok gitu Pak? Iya, lah kayak wong sing duwe Pajero, orang yang mempunyai mobil bagus-bagus itu kalau meninggal apa dibawa ke kuburan? Tidak. Semua orang pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap barang yang hidup semuanya akan pasti kembali kepadanya. Mati cah kabeh kuwi ora enek sing ora mati. Terus apa sing digawa? Mosok arep nggawa mobil ning jero kuburan. Nah, bukan ya. Jadi Allah itu maha kaya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Nah, buktinya apa? Buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Ghani atau nama Al-Ghani maha kaya. Di antaranya adalah satu, sekaya apapun seorang manusia, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Allah itu maha kaya. Tidak ada satupun makhluk apapun itu tidak ada yang bisa menandingi. Terus sekaya apapun manusia, ia tetap tidak bisa menikmati lebih dari kebutuhannya. Jadi kekayaan itu hanya sebatas di dunia. Jika sudah meninggal, maka tidak dibawa. Harta manusia tidak ada yang abadi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kaya abadi dan tidak pernah mati. Nah, dari penjelasan Bapak ini, adakah anak-anak yang ditanyakan? Jika tidak, maka silahkan untuk selanjutnya. Seperti kemarin, anak-anak sudah saya siapkan lembar kerja peserta didik nggih, LKPD. Silahkan kalian buat kelompok, setiap kelompok berjumlah 415 orang, kemudian nanti didiskusikan bersama teman-teman kalian dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, nanti dalam berkelompok ini kalian saya acak nggih kelompoknya. Jadi silahkan yang dari depan, bangku paling depan ini nanti menghadap ke belakang, dan yang nomor 2 juga belakangnya lagi ini menghadap ke belakang. Jadi sehingga nanti pas dari 20 nanti akan terkumpul 5 kelompok. Yang pertama, silahkan cari dan tulislah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha melapangkan rizki, Al-Basit, Maha Kaya, Al-Ghani. Yang selain dari buku ataupun yang sudah Bapak sebutkan dalam materi ini tadi, dalam Al-Quran. Jadi kalian nanti silahkan dibuka Al-Qurannya, carilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani. Kemudian yang kedua, carilah peristiwa alam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Aziz. Jadi ngenen dicari. Jadi fenomena apa yang sudah selama ini terjadi seingat kalian, silahkan ditulis dalam lembar LKPD. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian diskusi dan mendapatkan jawaban, kemukakan alasan kalian terkait dengan dalil dan peristiwa yang kalian dapatkan itu. Nanti dikemukakan kenapa kok fenomena ini, kenapa kok fenomena itu. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas.
Nah, anak-anak, coba sekarang presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing dari setiap kelompok. Nanti maju satu persatu, oke? Jadi dari perwakilan 5 kelompok itu satu persatu nanti maju menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, monggo silahkan dimulai dari kelompok 1. Cari dan tulislah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha melampahkan rizki, Al-Basit, Maha Kaya, Al-Ghani, selain yang sudah disebutkan dalam buku. Bukalah Al-Quran kalian. Dalil Al-Aziz. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim, tanzila azizir rahim. Dalil Al-Ghani. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa rabbukal ghaniyun dzur rahmat. Artinya, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Nah, anak-anak, sebelum kita tarik kesimpulan bersama-sama, silahkan untuk pengerjaan tugas diskusi tadi dikumpulkan ke depan terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, dari keseluruhan materi yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari awal mengamati video, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian saya terangkan dari berbagai macam literasi mengenai Asmaul Husna, itu apakah ada yang ditanyakan? Nah, kesimpulannya apa anak-anak untuk pelajaran hari ini? Ayo, coba kesimpulannya apa? Yang pertama, bahwa Asmaul Husna itu apa? Jadi, nama-nama terbaik yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak tutup, adakah dari kalian yang masih bingung untuk materi pada hari ini? Silakan bertanya. Jika tidak ada, akan Bapak sampaikan bahwa untuk pelajaran berikutnya atau pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, Ar-Ra'uf, Al-Bar, dan Al-Fattah. Jadi ada 3 dalam pertemuan kedua. Itu ada 3 Asmaul Husna. Kemudian pertemuan ketiga nanti ada 4. Jadi jumlahnya 10. Nah, mungkin itu dari Bapak hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipimpin berdoa. Dan sekian, ilahuna hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.